Saya teringat dulu ketika almarhum Pak Zaim masih hidup. Habis sholat Isya biasanya kami ngobrol sebentar. Pernah dalam majlis di sini saya menyampaikan satu komentar. Sebenarnya komentar itu bukan untuk orang Bumi Asri. Komentar itu sifatnya umum. Saya sampaikan umat Islam ini, kalau turun hujan, urusan-urusan dunia dia sanggup mengeluarkan mobilnya. Tapi kalau untuk urusan akhirat, kenapa tidak sholat jamaah? Alasannya hujan. Itu komentar saya secara umum sebenarnya. Lalu setelah sholat Isya Pak Zaim jumpai saya, Ustaz, di sini lain. Di sini kalau hujan Ustaz, bukan nggak mau orang-orang yang mengeluarkan mobil. Kalau dikeluarkan, kalau nggak mati di jalan tak bisa pulang. Begitu kata almarhum. Allahumma yarham. Mudah-mudahan Allah lapangkan kubur beliau. Saat itu saya belum tahu apa maksud Pak Zaim ini. Malam Sabtu yang lalu baru terbukti. Sampai-sampai kereta saya pun tak berani untuk pulang. Mobil nomor 1 pun tak bisa lewat. Yang bisa melewat cuma mobil nomor 0. Pajero, 0 kan 0. Itulah yang mengantarkan saya ke depan. Luar biasa. Dan sebelum pulang ada yang menyampaikan, Ustaz, kita tadi bicara banjirnya Nabi Nuh. Ini baru begini kita sudah risau ini, Ustaz. Dan malam hari ini Bapak dan Ibu, sebagaimana saya sampaikan kemarin, kita mau kaji lagi tentang Nabi Nuh. Tapi saya mikir ya sudahlah, kita lompatlah. Penjelasan Al-Quran kemarin tentang Nabi Nuh itu sudah luas sekali. Cuma saya buka tentang Nabi Hud lagi, ceritanya cerita topan, kebinasaan. Saya takut juga turun hujan juga malam ini. Dan besoknya baru saya, hari Sabtu siang baru saya ambil kereta. Pagi saya datang ke depan masih kayak ini lagi, laut lagi. Jam 12 saya datang lagi, udahlah ditempuhlah. Alhamdulillah kereta pun keluar dari Bumi Asri, suaranya krek gitu aja. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kita sudah membahas tentang Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Idris alaihissalam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Lalu setelah Nabi Nuh ini adalah Nabi Hud alaihissalam. Ini mau kita bahas ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ini Nabi yang keempat kalau urutan dari yang 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Nabi Hud. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini mungkin saya tuliskan fotonya gitu. Beliau ini bukan orang politik. Beliau penulis buku ini. Jadi kalau kami dulu kuliah Bapak dan Ibu di Al-Azhar itu, memang dosen kami ini macam-macam. Ada yang berjubah, ada yang berjas pakai dasi, ada yang pakai kemeja saja, macam-macam lah di sana. Beliau ini jurusan dakwah. Jadi dalam kitab ini sebelum membahas tentang Nabi Hud, beliau mengatakan begini: setelah keringnya tanah, maksudnya banjir yang melanda kaum Nabi Nuh, setelah kering tanah itu muncullah gerakan pembangunan. Artinya manusia yang hidup itu menjalankan kehidupan. Mereka membangun untuk keberlangsungan hidup mereka. Mayoritas mufakkir muslimin yang mengkaji agama dan sejarah mengatakan bahwa keturunan manusia kembali kepada 3 anak Nabi Nuh. Beliau mengatakan setelah banjir besar itu,
keturunan manusia itu kembali kepada 3 anak Nabi Nuh alaihi salam. Makanya Nabi Nuh ini disebut dengan Abul Bashar, ayah manusia yang kedua. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Saya pun dengan bapak dan ibu mungkin berpikir, apa manusia yang selamat selain Nabi Nuh tak beranak setelah itu? Jadi ada kemungkinan. Tapi beliau mengatakan at-tanasul, manusia berkelanjutan setelah itu hidup semuanya kembali kepada salah satu dari 3 anak Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Sam, Ham, dan Yafith. Sam, Ham, dan Yafith. Dasar dari pendapat ini adalah adanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sam nenek moyangnya Arab, Ham nenek moyangnya Habas, dan Yafith nenek moyangnya Romawi. Ini hadis Nabi langsung diriwayatkan Ibnu Hibban dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban. Artinya hadis itu sahih. Dan Rasulullah yang langsung mengatakan, nenek moyangnya Arab itu Sam, Ham nenek moyangnya Habas, Habas ini Persia, dan Yafis nenek moyangnya Romawi, Rom. Inilah 3 inilah. Jadi orang Arab itu ke Sam. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan melihat bagaimana nanti keturunan itu. Sebelum itu kita bahas. Ada 2 yang akan sering kita dengar di sini. Pertama Nabi Hud, yang kedua adalah kaum Ad. Jadi kalau di dalam Quran Nabi Nuh dikirim kepada kaumnya, tidak disebutkan apa nama kaum itu. Tapi kalau Nabi Hud alaihi salam itu disebutkan kaumnya adalah kaum Ad. Kaum Ad itu adalah kaum Nabi Nuh. Nama kaum Ad diambil dari nama salah seorang leluhur mereka yang bernama Ad. Jadi kenapa mereka disebut dengan kaum Ad? Karena salah satu nama leluhur mereka namanya adalah Ad. Silsilahnya menurut para ulama adalah Ad bin Aus bin Aram bin Syam bin Nuh. Adapun Nabi Hud ia adalah Hud bin Salih bin Arfakhsad bin Sam bin Nuh. Ada pendapat Nuh itu adalah Abir Salih bin Arfakhsad bin Sam bin Nuh. Jadi kalau kita apakan beginilah Bapak dan Ibu. Jadi yang paling atas itu Nabi Nuh. Nabi Nuh ini punya anak namanya Sam. Sam, Ham, Yafith. Nah, ini kita balik ke Sam ini dulu. Sam ini keturunannya kalau kepada Nabi Nuh punya anak namanya Arfakhsad. Dia punya anak namanya Salih. Baru kemudian Salih ini punya anak namanya Nabi Nuh. Inilah artinya jarak antara Nabi Hud, jarak antara Nabi Hud dengan Nabi Nuh itu ada 3 generasi. Nah, di mana kaum Ad? Yang tadi katanya kaum Ad itu kembali kepada salah satu nama leluhur. Jadi Sam ini punya anak namanya Aud, Aud ini punya anak namanya Ad. Dan keturunan Ad inilah disebut dengan kaum Ad. Dan kaum Ad inilah yang sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Nuh diutus kepada mereka. Makanya mereka disebut dalam Al-Qur'an Nabi Hud dalam Al-Qur'an disebut dengan akhohum, saudara mereka. Kenapa disebut dengan saudara mereka? Karena jalur mereka itu nyampe ke Sam. Jadi ibaratnya ada ayah Nabi Nuh, istilahnya punya sepupu 2 kali lah begitu. Sepupu 2 kali namanya Ad. Dari kaum Ad inilah, pengikut kaum Ad inilah nanti yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Nuh dikirim kepada mereka. Jadi jaraknya itu cuma 3 generasi antara Nabi Hud dengan Nabi Nuh alaihissalam. Tapi generasinya ini pun pasti panjang Bapak dan Ibu, karena usia umat-umat dahulu itu panjang. Kayak Nabi Nuh saya kita bahas kemarin,
dia berdakwah sama kaumnya 950 tahun. Belum lagi sebelum dia diangkat menjadi rasul, belum lagi ditambah dengan dia hidup setelah terjadinya bencana banjir atau topan itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah jadi kenapa di dalam Al-Qur'an Nabi Hud itu disebut dengan akhahum, saudara kaum Ad. Kenapa Nabi Hud disebut dengan saudara kaum Ad? Karena beginilah silsilahnya. Kalau kita katakanlah ini Bapak dan Ibu, Arfakhsad dengan Ahud ini adik-beradik, Salih dengan Ad ini sepupu. Sepupu. Kalau Hud dengan Nabi Hud dengan kaum Ad, dengan orang-orang yang hidup di masa Nabi Hud itu, kalau istilah kampung kami ada namanya sanak datuk, kakek mereka yang adik-beradik. Ahud dengan Arfakhsad ini artinya dekat, makanya disebut dengan saudara. Jadi Nabi Hud alaihissalam, nanti akan kita lihat bagaimana Allah membahasakan Nabi Hud itu adalah sebagai saudara mereka, saudara dari kaum Ad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua pasti sering mendengar yang namanya kaum Ad. Kaum Ad. Dalam sejarah terdapat dua kaum Ad. Kita kalau membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan ada kaum Ad, ada kaum Tsamud. Ad wa Tsamud. Kaum Ad ini dalam sejarah ada dua. Kaum Ad awal atau pertama dan kaum Ad akhir atau kedua. Jadi ada kaum Ad yang pertama, ada kaum Ad yang kedua. Kaum Ad awal adalah pengganti umat Nabi Nuh dan merupakan kaum pertama yang menyembah berhala setelah banjir besar. Jadi kaum Ad yang pertama adalah orang-orang yang meneruskan kehidupan setelah zaman Nabi Nuh. Kaum Ad. Dan setelah banjir itu, kaum Nabi Nuh banyak yang lahir, banyaklah jumlah manusia, dan terjadinya penyimpangan akidah penyembahan kepada selain Allah itu pada kaum Ad. Jadi kalau kita bahas kemarin penyembahan berhala di zaman Nabi Nuh alaihissalam, maka setelah zaman Nabi Nuh banjir yang ikut dengan nama Nabi Nuh orang beriman, maka berkembang biaklah, hiduplah manusia banyak sampai ke generasi selanjutnya, dan kaum Ad inilah yang pertama kali menyembah berhala setelah banjir besar itu. Mereka menyembah berhala bernama Somad, Samud, dan Huran. Kaum Ad kedua adalah ada setelah kaum Ad awal hancur. Nabi Hud diutus pada kaum Ad yang pertama. Kaum Ad kedua berasal dari Qahtan dan Sabak di wilayah Yaman. Beberapa pendapat sejarawan mengatakan bahwa kaum Ad kedua adalah Samud. Jadi dalam Al-Quran ada namanya Ad wa Samud, kaum Ad dan kaum Samud. Kaum Ad ada dua, kaum Ad pertama dan kaum Ad yang kedua. Sebahagian pendapat mengatakan bahwa kaum Ad yang kedua itulah yang dimaksud dengan Samud. Nah, apa yang menjadikan dasar mereka bahwasanya kaum Ad ini ada dua? Yaitu surah An-Najm ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu ahlaka 'adanil ula wa thamuda fama abqa. Dan sesungguhnya dialah yang membinasakan Ad dahulu kala yang pertama, dan kaum Samud tidak seorang pun yang ditinggalkannya. Adanil ula, Ad yang pertama, berarti ada Ad yang kedua. Dan para sejarawan mengatakan Ad yang kedua itulah kaum Samud. Itu nanti kaum Samud diutus kepada mereka Nabi Saleh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Siapa itu kaum Ad? Kaum Ad adalah salah satu kaum yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka termasuk dalam suku kuno yang pernah mendiami wilayah Yaman. Kaum Ad memiliki tubuh yang besar dan kuat serta hidup kaya. Ini kelebihan yang diberikan Allah kepada kaum Ad. Mereka besar, kuat, dan kehidupan mereka kaya. Mereka menyembah berhala sehingga Allah mengutus kepada mereka seorang nabi bernama Hud untuk mengajak mereka kembali beriman. Pengingkaran kaum Ad terhadap kenabian Nabi Hud mengakibatkan pemusnahan kaum Ad melalui bencana kekeringan dan topan. Jadi kaum Ad ini berdasarkan informasinya adalah kaum yang hidup setelah zaman Nabi Nuh, diutus kepada mereka Nabi Hud. Mereka mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mereka dihancurkan. Jadi banyak memang di dalam Al-Quran itu kaum-kaum yang dihancurkan. Kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, banyak. Ada kaum-kaum lain, kaum Tubba, macam-macam. Nah, kita ingin melihat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana Al-Quran berbicara tentang kaum Ad dan Nabi Hud ini. Karena saya lihat ini hampir seperti Nabi Nuh, sangat lengkap juga informasi yang bisa kita gali dari dalam Al-Quran terkait dengan kaum Ad dan Nabi Nuh, Nabi Hud alaihissalam. Baik, keadaan kaum Ad dalam Al-Quran. Keadaan kaum Ad. Inna adan kafaru rabbahum ala bu'dal li'ad qaumi Hud. Sesungguhnya kaum Ad itu kafir kepada Tuhan mereka. Ingatlah kebinasaanlah bagi kaum Ad, yaitu kaum Hud itu. Jadi Allah menyebutkan bahwasanya Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada umat Islam. Dan kitalah termasuk umat Islam ini. Dan kita dapat informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dulu ada kaum namanya kaum Ad. Kaum Ad ini keadaan mereka bagaimana? Mereka mengkafirkan, mereka kafir. Mereka kafir, artinya mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ala bu'da, ingatlah kebinasaanlah bagi kaum Ad. Ala bu'dal li'ad qaumi Hud. Kaum Ad itu adalah kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Dan yang kedua dalam surah Fussilat ayat 15, fa amma adun fastakbaru fil ardi ghairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwatan aw lam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Adapun kaum Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka, dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami. Jadi kalau bahasa Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum Ad ini istakbaru, sombong. Iblis pun ketika dia menolak untuk sujud kepada Nabi Adam, bahasa Allah menyebutkan keadaan iblis saat itu juga adalah istakbar. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ia menolak dan berlaku sombong. Jadi sombong ini, sombong orang iblis ini. Apa yang membuatnya sombong? Dijelaskan dalam ayat yang lain. Ternyata kesombongan iblis ini, dia menganggap dia lebih mulia daripada Nabi Adam. Dia diciptakan dari api, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Orang kaum Ad, kenapa mereka sombong? Karena mereka mengaku menjadi orang yang paling kuat di dunia ini. Nah, kalau kita tengok sekarang ini banyak ini Bapak dan Ibu, mengaku yang paling kuat, persenjataan yang paling lengkap dan lain sebagainya, merasa paling kuat lah.
Artinya apa yang kita lihat saat ini dulu pun begitu, cuma pemerannya aja yang beda. Jadi kesombongan, iblis lahir dari merasa mulia dengan diciptakan dari api, sedangkan orang Ad karena diberikan Allah mereka kekuatan, mereka sombong dengan kekuatan mereka. Lalu karena kaum Ad, Bapak dan Ibu, udah mulai suara hujan lagi Bapak dan Ibu. Karena kaum Ad ini sudah keadaannya seperti tadi, bagaimana kaum Ad? Kafir, sombong, merasa paling kuat, tak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka diutus Allah lah seorang nabi kepada kaum Ad. Nabi itulah yang disebut dengan Nabi Hud. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu, bahasanya dalam Al-Quran ini, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka. Nah, inilah tadi. Jadi Allah membahasakan Nabi Hud itu saudara kaum Ad. Kenapa? Karena memang nasabnya dekat. Kalau bahasa tadi saya sampaikan sanak datuk, kakek mereka dia beradik. Nabi Hud berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain darinya. Inilah yang menunjukkan bahwasanya kaum Ad saat itu sudah tidak menyembah Allah. Sebagaimana orang kafir pada saat Nabi Muhammad diutus sudah tidak menyembah Allah. Maka dakwah Nabi Nuh, Nabi Idris, bahkan dakwah Nabi Nuh alaihi salam dan dakwah Nabi Hud sama. Apa dakwah mereka? Ubudullah, sembahlah Allah. Dan dakwah ini semuanya sama. Dakwatul Rusul itu sama semuanya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dakwahnya satu, ubudullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian Tuhan selain Allah. Afala tattaqun, tidakkah kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa? Jadi kalau kita bayangkanlah ceritanya ini Bapak dan Ibu, dari kemarin kita cerita Nabi Nuh, udah habislah orang yang tidak beriman sama Allah, yang hidup cuma orang beriman. Setelah keringnya manusia bertambah, kaum Ad inilah kembali lagi menyembah berhala. Kaum Ad inilah kembali menyembah berhala. Diutus lagi Nabi, yaitu Nabi Hud alaihi salam, dan dakwahnya ubudullah. Maka tauhid yang diajarkan oleh para nabi semuanya sama. Yang berbeda paling dalam pengsyariatan, syariat, masalah fikihnya berbeda. Kalau zaman Nabi Musa, taubatnya mati. Ada najis kena pakaian, harus dirobek, dicuci, nggak bisa. Umat Nabi Muhammad lebih mudahkan, dicuci bisa, dibersihkan. Jadi syariat yang berbeda. Tapi kalau tauhidnya, dakwahnya sama. Maka keadaan orang kaum Ad yang disebut Quran dengan kafir, tidak menyembah Allah, berlaku sombong, merasa paling kuat, artinya banyak penindasan di sana. Maka di kaum seperti inilah diutus Nabi Hud. Maka Bapak dan Ibu, dakwah Nabi, para nabi ini bukan dakwah yang mudah. Bukan dakwah yang mudah. Mereka memang diutus kepada kaum-kaum yang luar biasa. Makanya kalau kita lihat, kalau cerita Bani Israel, banyak yang mereka membunuh Nabi. Wa yaqtulunan nabiyina bighairil haqq. Nabi-nabi dibunuh mereka. Apalagi orang yang biasa. Maka Syekh Bakar Zaki Ibrahim Aud mengatakan, Nabi Ibrahim ketika berdakwah kepada Nabi Hud, ketika berdakwah kepada kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, itu di antara yang menjadikan mereka menolak dakwah Nabi Hud. Yang pertama, Nabi Hud, kau itu manusia sama dengan kami. Yang kedua, Nabi Hud, mana mukjizatmu? Mana janji-janjinya?
Yang ketiga, kalau memang Allah memang mau memperbaiki kami, diturunkan Allah malaikat. Mereka tolak ini. Nabi Nuh dikatakan manusia biasa. Sama juga mereka mengatakan Nabi Hud manusia biasa. Maka didakwahi Nabi Hud alaihi salam kaum Ad. Baik, ini ada sedikit dialog Bapak dan Ibu antara Nabi Hud dengan kaumnya. Tadi Nabi Hud mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain darinya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal. Apalah kurang akal Bapak dan Ibu? Bodoh lah, gila. Nabi Muhammad kena bilang gila. Nabi-nabi begitulah, dituduh gila. Dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Ya, sama juga Nabi Nuh alaihi salam kemarin, kaumnya mendustakan Nabi Nuh. Dan Nabi Hud pun mendapatkan perlakuan yang sama, bahwasanya Nabi Hud didustakan oleh kaumnya. Dan Nabi Muhammad pun begitu, didustakan oleh kaumnya. Sama, hampir sama cara orang-orang mendustakan para nabi. Maka Nabi Hud berkata, hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Makanya orang kaum Ad mengatakan, kalau memang ada utusan Allah, kirim ajalah malaikat, jangan manusia biasa kayak kau. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Ini yang dikatakan oleh Nabi Hud. Lalu kemudian, apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? Ini saat mereka mengatakan, Nabi Hud, engkau cuma manusia biasa. Dan ingatlah oleh kamu sekalian, di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa setelah lenyapnya kaum Nabi Nuh. Nabi Hud alaihi salam mengingatkan kaumnya kejadian Nabi Nuh, di mana umat Nabi Nuh itu habis, yang tidak ikut dengan Nabi Nuh tenggelam mati. Dan Nabi Hud alaihi salam itu mengingatkan kisah Nabi Nuh. Artinya Nabi Muhammad pun ingin mengingatkan kita dengan kisah-kisah ini. Begitulah cara Nabi Hud Bapak dan Ibu mengingatkan kaumnya, sembahlah Allah. Nanti kalau kalian tidak menyembah Allah, nanti sama nasib kalian seperti nasib kaum Nabi Nuh. Dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu dari kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Tapi mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Maksudnya Bapak dan Ibu, mereka tidak mau cuma menyembah satu saja. Tuhan mereka kan banyak yang mereka sembah. Sedangkan Nabi Hud alaihi salam mengajak agar mereka meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka dan hanya menyembah Allah. Mereka tak mau cuma menyembah Allah. Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Mereka yang menantang. Wahai Nabi Hud, dari tadi kau cerita kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh. Kalau memang betullah ceritamu itu, kalau memang betullah dakwahmu itu, coba datangkanlah azab itu. Jadi mereka lah yang sempat menantang Nabi Hud alaihi salam. Maka datanglah azab bagi kaum Ad itu Bapak dan Ibu, dan itu ada dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 14. Apa yang dikatakan Allah? Wa fi adin id arsalna alaihimur rihal aqim. Ini katakan Allah. Dan juga pada, untuk siapa ini dikatakan Allah ini? Untuk kita ini Bapak dan Ibu. Dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Jadi tadi mereka menantang Nabi Hud. Kirimkanlah azab-azab yang tadi kau ceritakan tadi. Kau ceritakan Nabi Nuh kena banjir dan lain sebagainya.
Lalu apa azab yang diberikan Allah untuk kami? Allah jelaskan azab mereka bentuknya adalah ar-rihal aqim. Apa itu ar-rihal aqim? Angin yang membinasakan. Ini azab mereka, Bapak dan Ibu. Lalu kemudian dalam surah Al-Qamar, kadzabat adun fakaifa kana azabi wa nuzur. Kaum Ad pun mendustakan pula, maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang. Jadi nyambung ini. Kalau di ayat yang Az-Zariyat tadi, surah Az-Zariyat ayat 41 disebutkan angin yang membinasakan. Dalam Quran surah Al-Qamar Allah mengatakan angin yang sangat kencang. Kita bayangkanlah bagaimana kencangnya angin itu. Pada hari nahas yang terus menerus, yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok kurma yang tumbang. Maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Maka azab yang diberikan Allah kepada kaum Hud adalah angin yang sangat kencang yang membinasakan mereka. Bagaimana gambarannya? Digambarkan Allah dengan jelas, Bapak dan Ibu. Dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 6 sampai 8. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang. Bertambah lagi informasi kita. Di Quran surah Az-Zariyat angin yang membinasakan. Surah Al-Qamar angin yang kencang. Di surah Al-Haqqah ini anginnya bukan cuma kencang, dingin lagi. Dingin kencang yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam. Jadi bukan sebentar, 7 malam angin itu, Bapak dan Ibu. Dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Maka kaum Ad alaihi salam, kaum Nabi Nuh alaihi salam dihancurkan Allah dengan banjir. Kaum Ad alaihi salam dihancurkan Allah dengan angin yang kencang, dingin, membinasakan. Dan anginnya itu 7 hari 7 malam 8 hari. Di siang hari 8 hari, di malam hari 7 hari. Panjangnya luar biasa. Kita kena angin sedikit, saya sudah. Untung malam ini tak datang angin, Pak ya. Kemarin banjir, datang banjir. Malam ini nauzubillah. Yang terakhir, ini untuk kita. Karena Al-Quran ini hidayah untuk kita. Ini Nabi Syuaib alaihi salam. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma Nuh au qauma Hud au qauma Salih wa ma qaumu Lutin minkum biba'id. Nabi Syuaib, hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nabi Nuh atau kaum Nabi Hud atau kaum Nabi Saleh, itulah Samud. Sedang kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kamu. Artinya Bapak dan Ibu, nabi-nabi yang datang setelah Nabi, mereka menceritakan kisah-kisah sebelumnya untuk menjadi pelajaran kepada kaumnya agar tidak hancurkan seperti kaum sebelumnya. Maka ada Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepada Allah 3 hal. Ya Allah, jangan hancurkan umatku seperti umat Nabi Nuh. Itu pernah dipinta Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan hancurkan umatku dengan yang namanya perusak-perusak.
Yang ketiga, jangan hancurkan umatku dengan perpecahan. Dua dikabulkan Allah, satu tidak. Yang tidak dikabulkan Allah itu adalah hancurnya umat ini dengan perpecahan. Makanya umat kita ini hancur paling besarnya adalah perpecahan. Dan itu kita lihat bagaimana umat Islam ini sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah, al-mu'min lil mu'min kal bunyan, orang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan. Tapi kalau kita lihat sekarang, banyak orang mukmin yang tak peduli dengan orang mukmin yang lainnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dari ini kita dapatkanlah bahwasanya kaum-kaum yang dihancurkan Allah yang diceritakan dalam Al-Quran hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Nanti akan kita kaji kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalam akan kita kaji, dan inti dari semua kisah ini adalah sebagai petunjuk untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang dapat kita kaji sedikit tentang Nabi Hud alaihissalam berdasarkan dalil-dalil dalam dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta kaum Ad. Dan insya Allah kita akan bahas selanjutnya nanti adalah tentang Nabi Saleh, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dengan kaumnya yaitu kaum Samud. Ini yang dapat kita kaji malam hari ini Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa ada yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilahkan.